Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Rozak, mahasiswa Computer Science di BINUS University. Di sesi kali ini saya akan membawakan topik mengenai arsitektur micro front-end menggunakan modul federation. Sebelum, membahas micro front-end dan modul federation, kita mungkin bisa membahas mengenai evolusi dari front-end development itu sendiri. Seperti yang rekan-rekan mungkin tahu bahwa demand terhadap teknologi web itu sangat tinggi ya, karena teknologi internet itu berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, micro front-end, hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan complexity terhadap, tantangan scalability dan maintainability sebuah, aplikasi web itu sendiri. Sebelum, lebih dalam membahas micro front-end dan modul federation, mungkin kita bisa bahas tentang, monolithic front-end, yang mana ini lawannya dari micro front-end ya. Nah, ini approach yang umum dilakukan ketika kita memulai mendevelop sebuah aplikasi dari awal. Karena mungkin, kebutuhannya relatif lebih mudah dan lebih kecil, jadi kita belum, butuh, arsitektur yang lebih kompleks seperti micro front-end. Karena itu monolithic akan ada di satu titik di mana dia akan sulit dikembangkan karena code base-nya sudah terlalu besar. Sebagai contoh fitur-fitur yang ada ribuan gitu ya, mungkin ratusan atau ribuan di dalam satu code base, sehingga akan sulit melakukan perubahan. Jadi, ketika kita merubah satu fitur, itu akan berpengaruh ke fitur lain, itu ada regression-nya, lebih tight atau tight coupling gitu. Otomatis, ketika kita melakukan deployment itu juga akan lebih, sulit, karena seluruh application yang ada, mungkin ada ratusan ribuan tadi, itu di-deploy bersamaan, padahal mungkin yang berubah hanya satu fitur, tapi 1.000 fitur yang lain harus di-deploy juga gitu. Itu, lebih lambat. Dan yang terakhir, akan lebih susah. Sebagai contoh, satu code base itu di-manage oleh mungkin ada 10 atau 20 tim yang bekerja di, satu tempat. Nah, ini akan butuh effort, lebih untuk melakukan koordinasi dan communication. Oke, dari problem-problem tersebut mungkin kita bahas ke microphone ya. Jadi microphone itu apa? Eee, Microphone itu adalah sebuah, pendekatan arsitektural untuk memecah-mecah, front end application menjadi lebih kecil, yang di mana masing-masing bagiannya itu bisa di-deploy dan dimiliki oleh, eee, tim tertentu. Artinya tidak ada dependensi dengan, micro front end lain. Eee, Microphone ini sendiri, mungkin, diadopsi dari konsep microservices, tapi ini khusus untuk, front end layer gitu ya. Eee, Core prinsip dari microfrontend itu sendiri, jadi prinsip utama adalah independent deployment. Sehingga, sebuah aplikasi itu bisa di-deploy, sendirian gitu, tidak perlu ada dependensi, tidak perlu ada requirement, terhadap, service lain. Dengan ini, tim dan yang lain itu akan lebih efisien dan fokus terhadap, servis mereka sendiri. Ini akan berpengaruh terhadap, tim struktur itu sendiri, tim otonomi. Sebuah tim itu bisa, memiliki ownership full terhadap satu fitur, tanpa harus memikirkan fitur-fitur lain. Ketika ada deployment, jadwal rilis, saya mau sebuah fitur itu, kita tidak perlu khawatir akan regression terhadap fitur-fitur lain. Oleh karena itu jadi, lebih mudah dan, tidak ada dependensi atau loose coupling ya. Terhadap, fitur-fitur lain. Mau, berinovasi, fitur-fitur akan dikembangkan itu akan lebih mudah. Yang terakhir, tim itu akan lebih mudah di-scale, artinya ketika kita menggunakan, approach micro front-end team itu, ketika ada fitur baru, fitur yang lebih kompleks, kita bisa dengan mudah menambahkan tim baru untuk fokus terhadap atau owning terhadap fitur tersebut, tanpa harus memikirkan, communication dan coordination dengan tim, yang lain. Oke, lalu mengenai modul federation. Modul federation itu apa? Jadi, fitur utama dari modul federation adalah, modul federation memungkinkan kita meload atau memuat sebuah aplikasi, ketika runtime. Umumnya, sebuah modul, itu di-load, ketika di fase development atau, ketika build ya. Tapi dengan modul federation kita bisa meload sebuah aplikasi ketika runtime. Ini sebuah teknologi kunci di mana, dengan adanya load modul ketika runtime, ini memungkinkan adanya, eee, isolated deployment tadi, yang di mana itu prinsip utama dari, micro front end. Artinya, tidak ada coupling, tidak ada dependensi terhadap, modul-modul, lain yang di mana bisa kita sebut itu merepresentasikan tim gitu ya, antar komunikasi. Oke, fitur utama lain dari modul federation adalah dynamic loading.
lalu ada modul sharing, jadi kita bisa menentukan modul-modul yang akan di-share antar application, dan yang tentu adalah, application tersebut jadi lebih, maintainable dan performance. Oke, apa yang baru di modul Federation 2.0? Eee, jadi modul Federation itu awalnya dikenalkan oleh, tim dari Webpack, sebagai modul Federation. Nah, itu mungkin bisa kita sebut sebagai modul modul Federation 1.0. Namun, seiring berkembangnya teknologi ini, modul Federation sekarang ada di 2.0 yang di mana, ini independen, tidak, di bawah naungan Webpack itu sendiri. Jadi modul Federation sekarang itu agnostik terhadap tool-tool, front end development yang ada seperti, Vite ataupun, yang lainnya tuh. Fitur utama dari 2.0 ini adalah, Federation Runtime yang di mana dia bisa, me-manage untuk, dependency resolution, menggunakan manifest file. Jadi manifest itu akan digunakan sebagai, kontrak antar modul. Jadi kita bisa menentukan modul mana, lokasinya di mana, versi berapa yang akan di-load terhadap aplikasi host. Yang ketiga adalah dynamic type hinting, jadi modul Federation ini modulnya itu bukan hanya static file yang hanya mungkin file JavaScript sudah di-build, tapi dia support terhadap typing. Ini fitur yang, keren ya, karena, ketika kita melakukan, development, dan load sebuah modul yang ada di sebuah host, itu kita bisa dapatkan typing-nya, secara real time. Eee ini juga memungkinkan kita integrasi terhadap, tool-tool yang sekarang kita gunakan. Runtime plugin system ini memungkinkan modul Federation, diintegrasikan terhadap existing tooling. Jadi kita tidak perlu khawatir akan ekosistem tooling yang kita gunakan sekarang. Lalu kenapa harus modul federation untuk, micro front end? Jadi fitur utama tadi yang kita bahas adalah runtime, loading atau dynamic, loading, itu adalah deal breaker untuk micro front end. Karena dengan adanya runtime loading ini, kita tidak perlu khawatir akan, ketika mendeploy sebuah application aplikasi host itu tidak perlu dikasih tahu bahwa, "Hey, saya sudah melakukan deployment, coba deploy ulang ya aplikasi host-nya," itu tidak perlu. Nah, menariknya, modul federation di situ. Jadi ketika kita, mendeploy sebuah application, nanti aplikasi host itu akan otomatis, tahu, dari manifest-nya tadi ya, bahwa application-nya sudah, di-update. Oke, ini, modul validation jadi memungkinkan untuk, sebuah fitur itu fully isolated. Oke, gimana sih, modul validation ini bekerja di belakang? Jadi secara arsitektur, ada konsep-konsep inti dari modul validation. Yang pertama adalah host atau shell. Jadi host atau shell ini adalah sebuah application yang di mana dia akan melakukan load terhadap remote application. Remote application itu mungkin bisa kita contohkan satu section di dalam sebuah application. Sebagai contoh, ada checkout page, yang di mana itu bisa dijadikan sebuah application. Nah, nanti host application adalah sebuah dashboard full, eee, checkout application nanti akan di-load sebagai remote application oleh modul federation. Akhirnya ini akan dijadikan satu aplikasi utuh yang di mana secara arsitektur itu dua aplikasi yang berbeda. Yang ketiga adalah federation runtime. Federation runtime itu, eee sistem utamanya dari modul federation yang di dalamnya itu untuk, meng-handle, dependency resolution, loading, hingga dia available untuk application dimuat. Yang terakhir, adalah shared dependencies, yang di mana kita bisa menentukan, sebuah modul itu jadi, shared modul. Sebagai contoh, saya punya, 2 remote application, contoh, dua-duanya menggunakan, React.js. Nah, ketika kita menggunakan modul federation cukup pintar untuk tahu bahwa React.js itu adalah shared dependency. Jadi, ini memungkinkan untuk, deduplication, sehingga aplikasinya lebih clean dan hasil output-nya tetap ramping gitu ya. Oke, untuk React dan modul federation ini, sebenarnya tidak ada, hubungan langsung. Namun, konsep React itu sendiri kan, reusable component gitu ya. Jadi, fitur utama dari React adalah reusable component. Sedangkan modul federation ini meng-enable sebuah komponen itu di-load ketika runtime. Sebagai contoh kita punya satu komponen button, React itu bisa di-load secara runtime dengan modul federation. Ini gambaran sedikit, jadi, secara big picture, arsitektur micro front end itu, seperti ini. Jadi komposisinya adalah host shell yang di mana dia akan me-load application-nya. Kita bisa mengkomposisikan banyak remote application. Ya, contoh di sini ada remote, app A dan remote app B. Nanti dia akan di-load di dalam, host.
Yang pasti di dalamnya itu nanti ada federation runtime yang ada di masing-masing application-nya. Keuntungan dari modul federation adalah yang pertama, karena tim itu tidak perlu, ada effort koordinasi dan communication, jadi development cycle-nya lebih mudah karena dia bisa menentukan tech stack-nya sendiri, bisa menentukan kapan dia akan melakukan rilis dengan sendirinya. Ini akan meng-improve, performance dari, cycle dari development itu sendiri. Yang kedua adalah independent deployment, ketika ada satu aspek yang di-deploy, kita tidak perlu khawatir terhadap, fitur lain yang ada di application. Yang ketiga, better scalability, ini terkait architectural dan team structure, tentunya ya, team structure akan lebih mudah di-scale dan utamanya ya, effort-effort yang tidak perlu untuk communication and coordination, sudah, tidak diperlukan. Oke, dengan fitur-fitur itu, tidak menutup kemungkinan adanya challenge dan, tantangan ya. Ini beberapa tantangan yang mungkin, terjadi ketika mengadopsi, micro frontend dan modul federation. Yang pertama adalah, eee, architectural complexity yang di mana itu, ketika kita, menggunakan micro frontend itu tidak menutup kemungkinan proses debugging dan monitoring itu agak lebih sulit. Kenapa? Karena basically modul itu, dijalankan masih di satu sisi application-nya, di host. Ketika kita melakukan debugging dan monitoring akan lebih sulit. Yang kedua adalah version management, sebagai contoh kita remote application remote A, kita harus, memberitahu host bahwa, version saya sudah di-update. Caranya adalah dengan manifest file tadi. Walaupun sudah ada mekanisme, tapi ini sebuah proses yang, challenging untuk mengadopsi, arsitektur micro frontend. Yang ketiga itu runtime performance, ada, bundle size tambahan ketika kita menggunakan micro frontend dengan modul federation, karena masing-masing app nanti akan ditambahkan federation runtime di situ untuk modul resolution dan yang lainnya. Yang terakhir adalah, engineering disiplin. Karena, ketika kita mengadopsi arsitektur yang lebih kompleks seperti micro front-end, tim juga harus paham bagaimana dengan best practice-nya, code standarnya seperti apa, guideline-nya seperti apa. Ini menambahkan proses yang di mana tim harus, lebih banyak untuk, mempelajari, arsitektur ini. Oke, untuk mengadopsi micro front-end, kita perlu, mengetahui kondisi dari perusahaan itu sendiri, kondisi produk itu sendiri seperti apa. Jadi kita tidak, semerta-merta dari awal, "Oke, modul micro front-end itu, keren." Tidak, tapi kita harus, mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama itu dari, application. Ketika application sudah besar, sudah kompleks, sudah banyak, regression sana sini, itu saatnya kita untuk, mempertimbangkan menggunakan micro front-end. Yang kedua adalah ketika timnya berkembang lebih banyak. Tidak mungkin, seperti tadi kita ada 10 atau 20 tim yang bekerja di satu repo yang sama, itu akan sangat kompleks. Artinya itu kita sudah, harus mempertimbangkan untuk, struktur, arsitektur yang lebih mumpuni untuk tim yang banyak. Yang terakhir adalah ketika kita harus mempertimbangkan, perkembangan produk ke depan. Jika perkembangan produknya lebih kompleks, fiturnya lebih banyak, kita harus sudah memikirkan, bagaimana arsitektur bisa memenuhi kebutuhan, produk itu sendiri. Oke, sebagai kesimpulan, micro frontend itu, memberikan, solusi yang bagus untuk memikirkan scalability dan flexibility dari sebuah, sistem. Namun, tidak semerta-merta itu akan fit di seluruh kondisi, namun kita harus mempertimbangkan dengan, jelas dengan kebutuhan dari produk dan bisnis itu sendiri, agar sebuah arsitektur itu bisa fit dengan kebutuhan yang ada. Baik, saya kira, demikian untuk sharing terkait dengan microphone dan modul federation. Untuk dokumen resmi, rekan-rekan sekalian bisa mengacu pada website resmi di modulfederation.io. Untuk microphone-nya sendiri, ada di page Martin Fowler, mengenai, architectural, consideration dan yang lainnya. Untuk React.js bisa dilihat di dokumentasi resmi di react.dev. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, sudah menyimak, semoga bermanfaat, pamit undur diri. Terima kasih.